ajaran Raden Mas Imamku Supangat, manusia adalah makhluk yang paling mulia, karena manusia diberi akal dan nafsu, sedang makhluk lain ada yang hanya diberi akal dan ada yang hanya diberi nafsu. Nafsu mutmainah adalah berbuat kebaikan, nafsunya malaikat. Nafsu supiyah adalah iri, dengki, nafsunya syaiton. Nafsu lawamah adalah rakus, nafsunya binatang. Nafsu amarah adalah pemarah, nafsu syaiton. Dan bersyukurlah manusia diberikan semua keempat nafsu, namun harus hati-hati menggunakan keempat nafsu. Karena keempat nafsu itu ada keburukan dan kebaikannya, harus sesuai dengan suasana dan tempat, empan lan papan. Dalam ilmu Jawa, papat kiblat limo pancer. Yang empat adalah nafsu dan pancer adalah diri kita. Jadi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari, menuruti nafsu yang mana? Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Seperti yang terkutip dalam Al-Quran, manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepadaku. Sebetulnya letak semua permasalahan di dunia ada di sini. Manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya harus punya niat untuk beribadah. Pertama kali semua perbuatan manusia yang dinilai adalah niatnya, sesudah itu baru perbuatannya. Maka dari itu apabila kita hendak menjalankan aktivitas hidup, hendaknya berniat untuk beribadah karena Allah. Lillahi ta'ala, aku akan menjalankan tugas hidup. Bismillahirrohmanirrohim. Apabila ini semua dapat dilaksanakan, maka baru dapat dikatakan manusia berbudi luhur. Dalam Islam disebut bertakwa. Puncak segala macam ibadah dalam Islam adalah takwa. Manusia berbudi luhur adalah manusia yang berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua orang tua guru berbakti kepada Tuhan YME adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya seperti yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Namun bagi orang Islam tidak hanya itu dan lebih baik pula untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena tuntunan hidup manusia Islam dalam penjabaran dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah ibarat Al-Quran berjalan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah juga merupakan kewajiban kita. Karena mereka berdualah kita ada dan keluar ke dunia ini. Betapa berat mereka, terutama ibu, mengandung kita selama plus 9 bulan, serta membesarkan kita hingga dewasa. Betapa besar pengabdian mereka untuk membimbing kita, memberikan penghidupan kita, hingga kita dapat hidup mandiri tanpa bantuan mereka lagi. Pengabdian yang tidak dapat diukur berapa jumlah dan panjangnya, dan kita tidak bisa membalas budinya hingga impas dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Hari Muslim, surga itu ada di telapak kaki ibu. Memahami dari hadis TSB bahwasannya surga itu ada di telapak kaki ibu. Betapa besar dan agung seorang ibu menurut Islam, hendaklah kita bersujud, sungkem kepada ibu. Dan kewajiban pula sebagai seorang anak adalah mendoakan kedua orang tua baik waktu masih hidup maupun sudah meninggal. Terkutip dalam Quran, terputuslah amal perkara seseorang ketika ia mati kecuali 3 perkara. Sodakoh jariyah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat. Berbakti kepada guru adalah juga merupakan kewajiban kita karena kita telah bertahun-tahun dibimbing untuk menimba ilmu agar kita pandai, mengerti, memahami serta mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Menilik dari mutiara tersebut sangatlah sesuai dengan apa yang telah diberikan guru untuk kita hingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan seluruh umat manusia. Guru bukanlah hanya di sekolah semata, namun semua orang yang telah memberikan bimbingan ilmu kepada kita adalah guru.
Guru di gugulan ditiru, makna yang agung bagi sebutan seorang guru. Karena ia contoh suri tauladan bagi para bimbingannya. Namun tidak terlepas dari unsur Islam, manusia berbudi luhur adalah manusia yang eling marang Pangeran Kang Maha Dumadi, dan perbuatannya dapat dijadikan suri tauladan bagi sesamanya, jati diri manusia. Manunggaling kawula Gusti dalam istilah Jawa merupakan ilmu Jawa tingkat tinggi. Manusia yang sudah bisa merasakan adanya Tuhan dalam dirinya sendiri. Manusia seperti ini dalam segala tindak tanduknya selalu diilhami oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dirasakan. Manusia itu punya bentuk batin yang tidak kelihatan oleh orang lain namun kelihatan oleh dirinya sendiri. Namun begitu tidak semua orang bisa melihat bentuk batinnya ini kalau tanpa melalui lelaku. Dengan lelaku inilah manusia baru bisa melihat bentuk batinnya sendiri. Laku ini berat untuk dijalani bagi orang awam, namun orang yang bisa menjalaninya berarti orang ini dapat dikatakan orang linui. Hal laku ini seperti yang pernah dijalani dalam cerita pewayangan yaitu Bratasena Bimo ketemu Dewa Ruci. Dewa Ruci adalah bentuk batinnya Bimo sendiri. Maka dalam pewayangan Dewa Ruci digambarkan Bimo kecil. Semua bentuk tubuhnya mirip Bimo namun kecil. Betapa berat laku yang dijalani Bimo sehingga dia menemui bentuk batinnya sendiri. Sehingga ia bisa manunggaling kawula Gusti, bisa merasakan adanya Tuhan dalam dirinya. Badan manusia, hartanya, semua ini adalah titipan Allah semata yang harus dijaga agar tidak diganggu oleh orang lain maupun makhluk lain. Manusia diberi kepercayaan untuk menjaganya dan yang dipercaya juga harus memberikan tindakan nyata atas kepercayaan yang telah diberikan, yakni menggunakan badan serta harta untuk tujuan kebaikan. Jangan digunakan hanya untuk kesenangan dan kenikmatan semata, sebab titipan ini tidak untuk dibuat kesenangan dan kenikmatan akan tetapi digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan barokah. Agar kelak dikemudikan hari apabila titipan ini diambil kembali oleh yang punya tidak akan disiksa karena salah menggunakan titipan. Manusia dapat dimatikan, manusia dapat dihancurkan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu masih percaya pada dirinya sendiri. Manusia dapat dimatikan oleh orang lain kalau ia dibunuh. Dapat pula dihancurkan misalnya dibakar atau digilasakan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan kalau manusia itu masih percaya pada dirinya sendiri, batinnya sendiri. Batin inilah puncak segala kekuatan manusia karena batin manusia akan selamanya benar. Belum pernah ada cerita kalau batin manusia itu bohong atau salah. Karena memang batin adalah hati kecil paling dalam yang tidak akan pernah berbuat kesalahan. Hati kecil ini memang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia percaya pada dirinya sendiri sehingga akan terhindar dari bujukan dan rayuan syaitan. Manusia membuat benar karena Allah. Manusia membuat salah karena nafsu kemungkaran hasil bujukan syaitan. Namun sesungguhnya kalau manusia mau percaya pada hati kecilnya sendiri tentunya tidak akan berbuat salah. Walaupun kita sudah mati dan berada di alam kubur, kebenaran yang ada pada diri kita akan tetap hidup untuk selamanya, karena kebenaran adalah milik Allah SWT. Dan apabila kita mati dalam kebenaran, tentunya hati kita di alam barzah akan mendapat ketenangan dan kedamaian, sesuai dengan janji Allah SWT. Seperti terkutip dalam Al-Quran, orang yang berjuang di jalan Allah, kebenaran akan mendapatkan sorga sebagai penggantinya. Dalam Islam, jati diri manusia yang manusia itu sendiri bentuk lahir batinnya.
Islam tidak mengajarkan manusia untuk menjalankan laku seperti dalam ilmu Jawa. Bagaimana manusia itu akan bertindak, dia sendiri yang menentukan. Manusia hidup sudah ditakdirkan dalam Lauhul Mahfuz. Manusia tidak tahu dan tidak bisa merubah takdir ini. Manusia hanya bisa merubah nasibnya, karena nasib manusia berada di tangan manusia itu sendiri. Manusia hidup hanya dicipta untuk beribadah semata. Islam rasional. Nabi dalam sunnahnya juga tidak pernah mengajarkan manusia untuk bertapa seperti dalam dongeng. Manusia hanya diwajibkan islah, hijrah, menyendiri, meninggalkan tempat. Apabila dalam suatu kaumnya sudah rusak, tidak bermoral, namun sudah diberi peringatan juga tidak mau berubah. Hanya kita disunahkan untuk banyak berzikir dan beribadah. Dalam setiap kesempatan apapun rasanya kita bisa menjalankan kedua hal tersebut. Namun kadang kita lupa, karena semakin banyaknya kebutuhan hidup dan semakin rumitnya hidup ini. Jati diri dalam Islam adalah manusia yang bertakwa, karena kunci menjadi manusia Islam sejati adalah takwa. Manusia di hadapan Allah SWT yang dinilai bukanlah harta, istri, anak, namun hanya ketakwaannya. Manusia yang sudah bisa menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Seperti Nabi atau alim ulama lainnya yang patut dijadikan contoh. Manusia yang seperti inilah yang sudah bisa menemukan jati dirinya. Nrimo ing pandum, menerima apa adanya sesuai dengan pemberian rizki dari Allah SWT. Manusia yang tidak iri atau dengki melihat orang mendapat kesenangan dan kenikmatan. Apabila ia mendapat kenikmatan rizki, ia bersyukur, dan apabila ia mendapat kesusahan rizki, ia pun tetap bersyukur dan tidak mengeluh.